Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita akan membahas etika peradilan. Dan di dalam peradilan itu dikenal dalam hukum jinayat ada istilah dakwaan, pembuktian, dan kesaksian. Di penerapan hukum atas tindak pidana sebagaimana disebutkan pada pertemuan yang lalu dilakukan itu melalui proses peradilan yang menyidangkan. Dalam sejarah Islam, orang yang pertama memegang peradilan, hakim, adalah Rasul. Jadi Rasul SAW itu di samping dia bertugas untuk pengemban risalah yang di dalam Al-Quran yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membacakan ayat, membacakan kitab, yatlu alaihim ayat, kemudian menyucikan manusia, mengajarkan Alkitab, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, juga hikmah. Juga beliau itu sebagai hakim, seperti di dalam surat An-Nisa dikatakan litahkuma bainan nas, supaya kamu menghukum di antara manusia. Dan itu berlangsung zaman Abu Bakar, zaman Umar juga. Hanya beda kalau zaman Umar mah ada tim musyawarah. Jadi kalau Rasul kan memimpin musyawarah juga beliau. Dan kita tahu bahwa pusat pemerintahan di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah. Ini sudah berpusat di Madinah. Dan Rasul itu berperan sebagai hakim. Begitu pula zaman Abu Bakar dan zaman Umar serta Utsman. Tapi sejak zaman Umar ada tim musyawarah yang dinamakan Al-Halli wal Aqdi. Dan itu hakim berperan sebagai mujtahid utama yang dijamin oleh hadis idza ijtahadal hakim, apabila hakim itu benar ijtihadnya fa asoba falahu ajron, maka dia 2 pahala, tapi kalau keliru maka itu 1 pahala. Asalkan tentu saja ijtihadnya di dalam rangka memutuskan yang diadili dengan seadil-adilnya. Seorang hakim dengan kekuasaannya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang. Oleh karena itu hakim dituntut bertindak adil dalam memutuskannya. Hendak pula memutuskan perkara dalam keadaan netral, tidak sedang marah, tidak sedang senang, tetapi bagaimanapun tidak boleh perasaan hakim itu berpengaruh kepada putusan, tapi benar-benar atas dasar keadilan, atas dasar ijtihad. Rasulullah SAW bersabda, ala yaqdiyanna hakamun bainas naini wa huwa godban. Janganlah sekali-kali seorang hakim mengadili urusan di antara manusia padahal dia dalam keadaan marah. Di sini layak dianna hakamun, jadi peradilan itu tidak boleh perasaan yang melanda si hakim berpengaruh kepada keputusan, karena sedang marah lalu memutuskan hukuman dengan berat, karena sedang senang menjadi ringan.
itu tidak boleh. Hakim tersebut dia harus benar-benar suatu perkara itu dapat digelar apabila tidak dipengaruhi oleh kemarahan dan kesenangan. Dan suatu perkara dapat digelar juga apabila ada dakwaan yang memenuhi ketentuan. Dakwaan adalah sesuatu yang menghubungkan seorang atas sesuatu yang ada pada orang lain. Itu dakwaan. Dakwaan diakui apabila dikuatkan dengan ikrar pengakuan, kesaksian, sumpah, atau dengan dokumen yang sah. Makanya ada istilah saksi. Ada saksi mati, ada saksi hidup, ada saksi kunci, ada saksi pendukung, ada dokumentasi. Kalau zaman dulu saksi mata berperan, mungkin sekarang mah ada CCTV, ada bukti-bukti yang lain, ada forensik. Bahkan semakin lama persaksian ini akan semakin berkembang terus. Dan saksi itu mesti terus terang sesuai kesaksian, sesuai dengan apa yang ia ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 283, "Wala taqtumus syahadah. Faman yaktumha fa innahu asimun qalbu. Wallahu bima ta'maluna alim." Janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah mengetahui apa yang kalian perbuat. Ini dengan tegas Allah memerintahkan berterus terang sebagai saksi. Dan saksi inilah bisa menjelekkan yang disaksikan apabila benar-benar jelek, tapi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, tapi harus terang-terangan apa adanya, apa yang ia ketahui. Karena wama yaktumha, menyembunyikan saja sesuatu, padahal dia tahu ini, tapi kasihan kalau dikasih tahu nanti berat hukumannya. Dengan cara demikian saja itu sudah asimun qalbu, sudah berbuat dosa. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah Subhanahu wa taala tahu atas apa yang kalian perbuat. Makanya jumlah juga macam-macam. Ada kesaksian 2 orang laki-laki, ada 4 kan, dan juga di dalam kesaksian kalau kebetulan ada wanita, maka wanita jumlahnya 2 kali, laki-laki. Makanya kalau saya pelajari dalam syariat Islam itu hakim ketua itu tidak boleh wanita ya, harus laki-laki. Karena hakim ketua itu bisa memutus, dan saksi wanita itu dianggap setengah dari laki-laki. Dan sampai ada yang 4 orang, seperti di dalam masalah perzinahan, ada dakwaan lalu tidak diakui oleh yang dituduhkan, maka harus ada 4. Dan ditegaskan di dalam ayat, wallati ya'tinal fahishah min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, maka datanglah 4 orang saksi. Sampai ada 4. Namanya suami membunuh istrinya berzina, baru nanti persaksiannya itu diakui apabila ada saksi 4. Kalau tidak bisa menetapkan saksi 4, tidak mungkin bisa, kecuali kalau yang bersangkutannya itu mengaku atas perbuatan. Dapat kita bayangkan kan, mencari 4 orang saksi.
sulit dalam hukuman perzinahan tuduhan itu. Dan tapi begitulah ketentuannya. Saksi itu, dan di dalam surat An-Nur ayat 4 juga dikatakan walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasikun. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka hukuman bisa berlaku untuk penuduh palsu itu sebanyak 80 kali cambukan. Dan jangan menerima kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang tersebut, termasuk orang fasik. Jadi kalau menuduh tidak bisa membawa saksi, tidak bisa membuktikan, bisa saja si penuduh itu yang terkena hukuman. Dan ini nanti kalau ternyata masing-masing bersikeras bisa membuktikan, nah itu nanti berlaku sumpah. Sumpah dapat dijadikan bahan penetapan dakwaan yang berkaitan dengan baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Sedangkan untuk pidana, itu sumpah tidak diterima sebagai alat pembuktian. Dalam penetapan hukum pidana, peradilan Islam sangat hati-hati. Jadi kesalahan dalam penetapan hukum itu dapat berakibat kerugian. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati. Itu persaksian ya. Jadi pertama ada persaksian, dakwaannya juga harus jelas. Kemudian buktinya itu bisa kesaksian manusia, bisa juga bukti-bukti yang lain. Dan semua itu harus memiliki amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ini dalam ayat ini ada 2 prinsip yang harus dipegang teguh oleh orang yang terlibat di dalam peradilan. Dan di dalam peradilan itu kan seperti tadi saya katakan ada pendakwa, ada isi dakwaan, ada pembela, ada isi pembelaan, ada yang didakwa, ada materi yang didakwakan. Nanti semuanya itu terkumpul, maka diputuskanlah oleh hakim. Dan baik hakim, pendakwa, pembela maupun terdakwa itu harus memiliki sifat amanah. Karena di sini dikatakan innallaha ya'murukum an tu'adul amanat. Sesungguhnya Allah memerintahmu untuk memenuhi amanat ila ahliha, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, dan apabila hukum manusia, mengadili manusia, hendaklah dengan secara adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi pengajaran demikian, kenikmatan dan pengajaran demikian, ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini jelas pribadi masing-masing harus amanah.
menjaga amanah. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanat ila ahliha. Apa itu amanah? Menurut Al-Juhaili, amanah itu mayu taman al-syakhs alaihi. Apa yang dipercayakan seorang atasnya. Dan dikenal juga dengan kullu ma akhadathu bi'iddi sohibihi itu amanah. Dan Mustafa Al-Marughi itu mengatakan amanah itu adalah asyai alladhi yufad liyu'ada ila sohibihi. Sesuatu yang harus dijaga, harus dipelihara, dan diserahkan kepada ahlinya. Amanah memiliki, jadi seorang pendakwa terus amanah, terus menyampaikan apa yang didakwakan sesuai dengan apa adanya. Si pembela juga begitu, termasuk juga si terdakwa. Terus memiliki sifat amanah atau kejujuran. Karena kalau tidak memiliki kejujuran, tidak memiliki amanah, akan terjadi kehancuran dalam hukum itu. Rasulullah SAW bersabda, "Fa'idha duyiat al-amanah fantadir sa'ah." Apabila amanah disia-siakan, maka tunggu kehancuran. Sahabat itu bertanya kepada Rasul, kaifa idha'atuha, bagaimana menyia-nyiakan amanah? Qala Rasul bersabda, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadir sa'ah. Apabila diserahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Jadi pendakwa juga harus ahli. Demikian juga pembela. Jangan hanya membela yang bayar, tapi sesuai dengan apa yang berada di dalam si terdakwa itu. Demikian pula hakimnya. Karena di situ dikatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah. Dan amanah semacam inilah yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, matahari, tapi mereka menolak gunung, ya. Justru yang menerima itu manusia. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanah. Mereka khawatir akan mengkhianati. Namun manusia segera mau memikul amanah. Jadi manusia itu senang mengemban amanah. Jadi kalau manusia tidak senang mengemban amanah, ya itu bukan manusia benar sebenarnya. Itu kalau menolak langit dan bumi itu amanah, yang menolak amanah itu. Dan secara garis besarnya amanah itu bisa kita lihat dalam surat Al-Anfal ayat 27. Nih, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la takhunu, jangan engkau khianati Allah. War rasula, jangan engkau khianati Rasul. Wa takhunu di sini wala tahunu. Dan janganlah kamu khianati amanatikum, amanat-amanatmu. Wa antum ta'lamun. Padahal kamu tahu. Di sini ada la takhunullah, jangan mengkhianati Allah. Makanya amanah yang berkaitan dengan Allah. Amanatullah, amanat Allah Subhanahu wa taala harus dijaga secara jujur. Tidak boleh dikhianati.
Kemudian war rasul, dan jangan sampai mengkhianati Rasul. Berarti amanah Rasul. Apa itu amanah Allah, amanah Rasul? Amanah Allah ya antara lain segala aturan yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Nah, berkaitan dengan Allah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an secara jelas. Bahkan kita sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bertanggung jawab ibadah, tanggung jawab khilafah, tanggung jawab yang lainnya. Nah, kalau kita bermaksiat kepada Allah, maka itu khianat namanya. Makanya innal ma'asi itu kullaha khianah lillah. Perbuatan maksiat mendurhakai Allah itu termasuk khianat kepada Allah. Nah, amanah Allah itu tercantum, tersurat, tersirat di dalam Al-Quran. Itu amanah Allah. Jangan kita langgar. Kita sudah berjanji akan melaksanakan apa yang diperintah, menjauhi segala larangan. Kemudian amanat Rasul yang ia wasiatkan. Beliau itu bersabda, taraktu fikum amrayn lan tadillu. Aku tinggalkan padamu atau di dirimu amrayn, dua perkara. Jadi kalau tadi amanah Allah la takunullah, sedangkan kepada Rasul war rasulah. Apa itu amanah Rasul? Maka beliau sabdakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu. Aku tinggalkan pada dirimu amrayn, dua masalah, dua perkara. Lan tadillu, kamu atau kalian tidak akan tersesat. Mata masak tombihima, apabila berpegang teguh kepada dua hal tersebut. Itu kitabullah wa sunnata nabiyhi, sunnah nabinya. Jadi kalau kita melanggar sunnah berarti itu berkhianat kepada Rasul, dan berkhianat kepada Rasul tentu saja konsekuensinya berat. Dan menurut riwayat Hakim itu ketika haji wada, Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati nabiyhi. Hai manusia, sungguhnya aku telah mewariskan kepadamu, mengamanahkan kepadamu. Jika kamu berpegang teguh kepadanya, tidak akan tersesat selamanya. Itu kitabullah, sunnah nabinya. Kitabullah dan sunnah nabi itu amanah risalah. Isinya itu amanah dari Allah, tapi risalahnya amanah Rasul. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 71 ditandaskan, wa iyuridu hiyanataka faqad khanullah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Jika mereka bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah. Kalau berkhianat kepada Rasul itu sama dengan berkhianat kepada Allah. Maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikanmu berkuasa terhadap mereka. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang berkhianat kepada Rasul itu. Itu amanat yang kedua. Amanat yang ketiga adalah amanat yang berkaitan dengan manusia. Tadi diistilahkan amanatikum. Amanatikum itu, kum itu pertama yang dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, dan kum itu juga orang yang terlibat denganmu. Makanya saya tafsirkan di sini, kum itu ada dua macam amanah, yaitu amanatun nafs, amanah diri sendiri, dan amanah sesama manusia. Amanah yang berkaitan dengan sesama manusia, boleh kita dahulukan ini dulu. Amanah yang berkaitan dengan sesama manusia, namanya kepercayaan atau titipan yang harus dipelihara. Titipan orang lain yang harus disampaikan. Atau hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi. Itu yang harus dijaga, dipelihara, dan harus diberikan kepada pemiliknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Penuhi amanah pada orang yang mempercayakan kepadamu. Wala takhun man khonaka. Jangan engkau berkhianat pada orang yang mengkhianatimu. Jadi walaupun orang itu sudah berkhianat kepadamu, maka kamu tidak boleh berkhianat kepada orang yang berkhianat itu. Sebab kalau kita berkhianat pada orang yang berkhianat, ya jadi perkhianatannya semakin merajalela. Jadi mengkhianati masyarakat dan memasyarakatkan khianat. Jadi kenapa di sini dikatakan wala tahun man khonaka? Jangan engkau berkhianat kepada yang mengkhianatimu. Yang mengkhianatimu saja, yang orang yang khianat kepada kita, tidak boleh dilawan khianatnya. Karena kan sudah kita bahas, hukum kisos itu hanya di dalam perlakuan pidana badan, ya, gigi, mata, dan sebagainya. Tapi kalau di dalam urusan khianat mengkhianati, tidak boleh dibalas dengan khianat. Atau pokoknya orang menyalahi janji kepada kita, lalu kita salahi lagi janjinya. Tidak boleh. Orang yang mencuri, lalu dicuri lagi, tidak dibenarkan. Karena tidak ada hukum kisos di dalam perlakuan seperti itu. Kisos itu hanya di dalam urusan tindak pidana pembunuhan. Makanya di sini wala takhun man khonaka. Orang yang berkhianat saja kepadamu tidak boleh dilawan khianatnya. Ini amanat sesama manusia. Kemudian amanat yang berkaitan dengan diri sendiri. Amanat yang berkaitan dengan diri sendiri, contohnya berupa dan hak serta kewajiban menjaga diri dari perbuatan yang mendatangkan bencana kepada diri sendiri. Badan itu kan harus dijaga. Makanya ketika Abdullah bin Abi Waqqas, ya, dia mau saum tiap hari, mau sholat semalam suntuk, oleh Rasul ditegur, kamu punya amanah tentang dirimu sendiri. Diri sendiri juga harus dijaga kesehatannya. Jangan mengatakan, ada kan sekarang macam karena serang mewabah, ya pasrah sajalah kepada Allah. Kita berlindung saja kepada Allah. Oh, nggak bisa begitu. Berlindung kepada Allah itu harus menjaga diri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallah. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya orang yang beriman, jaga dirimu.
Nah, diri itu harus dijaga, baik jasmani, rohani, maupun ekonomi jangan sampai terjerumus kepada hancuran. Nah, tidaklah orang yang sesat itu memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Maidah 105. Di sini dikatakan alaikum anfusakum. Dirimu menjadi tanggung jawabmu, terus dijaga. Dan sehingga di dalam berinfak saja jangan sampai menjerumuskan kepada diri sendiri. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah dengan hartamu di jalan Allah. Tapi jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kehancuran, kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini tidak boleh menghancurkan diri sendiri. Jadi apapun yang mendatangkan penyakit kepada diri sendiri harus dijauhi. Apapun yang membahayakan diri sendiri harus dijauhi. Karena itu amanah berkaitan dengan diri sendiri. Jadi amanah itu ada amanah yang berkaitan dengan Allah, ada amanah Rasul, ada amanatun nafs, ada amanatun nas. Dan insya Allah prinsip yang berikutnya yaitu adil, barusan baru amanah. Nah, tentang keadilan akan kita bahas pada kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.